Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum menonton video ini, marilah kita berhenti sejenak untuk membaca surat Al-Fatihah sebagai hadiah doa buat Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo dan keluarga beserta anak-anak yatim RDAY dan juga semua jajaran stafnya, dengan harapan beliau selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah, dan ilmu yang telah diajarkan kepada kita bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. 2 orang yang udah terkabul, saya kasih hadiah 1 miliar, berdua 2 miliar. Nah, mau saya, kalau dia terkabul, masa Bapak dan Ibu nggak terkabul? Harus. Dasarnya apa sih Pak Haji kalau terkabul? Dasarnya harus terima takdir Tuhan. Kenapa hajat kita lemot? Karena kita nggak pernah nerima takdir Tuhan. Selalu protes aja. Apa-apa protes aja. Salah saya apa? Kenapa nasib saya begini? Itu namanya protes. Tidak menerima takdir Tuhan. Kenapa umur saya begini kok saya... nggak boleh. Itu namanya protes. Menerima takdir Tuhan. Kedua, Bapak dan Ibu kalau mau terkabul tidak boleh punya hati busuk. Tidak boleh punya hati busuk. Bapak dan Ibu hatinya busuk semua. Terutama jengkel sama anak. Terutama jengkel sama pasangan. Nggak boleh. Masa anak dijengkelin? Nggak boleh. Ketiga, Ibu nyumpahin. Apa unek-unek Ibu, Bapak keluarin. Lawannya yang positif, itu yang terkabul. Kayak contoh saya, Pauji, awas. Kalau Pauji main air, Papa punya mobil Robicon. Saya punya Robicon. Bukan kebeli Robicon, tapi punya. Pauji, awas. Kalau Pauji main air, Papa punya mobil Hummer. Begitu juga Bapak dan Ibu. Seperti Syekh Sudais, orang Arab. Syekh Sudais, awas. Kalau nakal, nanti jadi imam Masjidil Haram. Nah, Bapak dan Ibu juga begitu. Ini kan Bapak dan Ibu saya lihat kenapa hajatnya belum terkabul. Karena isinya ngeluh. Ngeluh. Lihat kehidupan ngeluh. Lihat kehidupan ngeluh. Buat apa ngeluh? Bangkit. Seperti siapa? Presiden Republik Indonesia sekarang bangkit. Ijab jadi wakil presiden gagal, bangkit. Ijab jadi presiden sama Hatta Rajasa gagal, bangkit. Hijab jadi presiden sama Sandiaga Uno gagal, bangkit. Ijab jadi presiden sama Pak Gibran jadi. Ibu mana bangkitnya? Bapak mana bangkitnya? Bangkit. Jangan letoy, bangkit. Bangkit. Terjemahin. Mana mic-nya? Pinjam. Wan, ya. Mic-nya. Terangin. Agak ringkas. 1, 2, 3. Dengerin Pak. Ya, bismillah. Bapak sekalian, ditekankan secara semangat Pak Haji seperti itu. Kalau kita nggak nangkap dengan motivasi semangat yang luar biasa, blon. Nah. Blon. Gue udah teriak-teriak, tapi nggak nyambung, blon. Ya. Bangkit, harus bangkit. Jadi Bapak sekalian, apa yang Pak Haji paksakan kepada kita semua, ini sebetulnya untuk kepentingan kita. Kalau kepentingannya Pak Haji berbuat, ngajarin, pernah nggak ada MOU antara Bapak dan RDAY? Nggak ada. Nanti kalau berhasil 50%, 50%, 30%, 70%, 60%, 40%, nggak ada. Yang ada kabur. Ini yang udah cair 200 miliar kabur. Ini yang udah cair 1 triliun kabur. Ini yang udah cair 2 triliun kabur. Nggak ada perjanjiannya. Makanya Ibu dan Bapak
Kita nggak ada perjanjian. Praktekin ilmu RDAY. Bapak boleh kabur, ibu boleh kabur, nggak apa-apa. Nanti saya ijab balik, pasti datang lagi. Ya, ada yang setiap hari ke kandang ijab. Bahkan hadirnya pun difasilitasi oleh Pak Haji. Terkabul? Terkabul. Ujungnya kabur. Alhamdulillah ada yang menjadi motivasi kita semua. Ada yang dipaksain untuk ibadah sholat taubat oleh Pak Haji di tahun 2011 Pak Haji ya? Ya. Tahun 2011 dipaksa Pak Haji. Alhamdulillah. Datang 2024 yang lalu. Datang bawa oleh-oleh ke Pak Haji. Oleh-olehnya 40 ember. Miliar tunai. Miliar. Pak Haji jadi kaget. Ini apa? Ngapain kasih? Bahkan Pak Haji sudah lupa, sudah ngajari seperti ini, Pak Haji sudah lupa pernah maksain. Pak Haji yang maksain saya Pak Haji untuk sholat tobat 68 kali sehari semalam. Dipaksa saya Pak Haji, saya lakukan Pak Haji. Alhamdulillah saya cair 200 miliar setiap bulan. Tunai. Dan ini Pak Haji jangan nolak. Ini ucapan terima kasih saya kepada Pak Haji. Ini Pak Haji jadi semangat seperti itu untuk memberi motivasi kepada kita semua. Dasarnya kedua ada di luaran dari RDAY, namanya Pak Nasrullah. Dasar yang kedua, Pak Nasrullah itu orang dalam, ordal. Yang satu praktek, orang luar, namanya Pak Nasrullah. Penulis buku Magnet Rezeki, ditulis. Dia nulis di situ dan testimoni nyampaikan di lewat TikTok, lewat YouTube. Dia jalani sholat taubat 57 kali sholat taubat tiap hari. Kalau saya 68, 18 tambah 50. 50 itu sifat yang dominan. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, 10-10. Atau jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet. Atau yang mana aja Bapak pilih yang masih dominan. 5 kali 10, 50 sholat taubat plus 18, jadi 68. Kalau Pak Nasrullah 57. Dia cair 21 miliar. Saya maunya cairnya per bulan 10 miliar. Amin. Tidak cukup dengan amin Pak Haji. Iya. Praktekin. Iya. Ibu bapak cuman amin, amin, ampret. Praktekin. Lanjut. Ya. Ini nggak pakai modal, cuman modal dengkul kan sholat taubat. Nggak pakai modal duit dari mana? Sholat taubat. Nggak pakai duit, modal nggak pakai modal. Ya. Kenapa? Kenapa kita harus sholat taubat? Karena terlalu banyak yang menutupi diri kita dengan rezeki yang mau masuk. Penghalang. Ada penghalang, ada tabir di antara kita dan rezeki yang mau datang. Apa itu tabirnya? Sudah disampaikan Pak Haji. Tabirnya adalah itu tadi. Sifat bangsat. 18 kali sifat bangsat, hati busuk, sifat busuk 18. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet. Sama siapa? Ring 1. Ring 1 siapa? Anak dan pasangan hidup. Atau saudara ipar, sepupu, saya nggak tahu. Atau mertua atau besan, saya nggak tahu. Lo sendiri yang tahu. Bisa gak tuh sifat busuk jangan ada. Biar cair setiap bulan 10 miliar. Tanpa. Kita kan udah 50 tahun, saya nggak mau kerja. Tanpa kerja, tanpa multi level marketing. Kalau bapak dan ibu ikut multi level marketing, ngebel downline, kabur tuh downline.
ketakutan diajak multi level marketing. Lanjut. Ya. Penghalang-penghalang yang seperti itu ada di dalam diri kita, itu sudah dipesan oleh Nabi. Karena kalau itu ada di dalam diri kita yang dominan seperti itu, dan itu sifat busuk yang dikatakan Pak Haji, artinya kita punya sifat yang negatif. Apapun yang kita lakukan terhalang oleh sifat negatif. Maka Pak Haji ngajarin gimana uang rezeki yang ngejar kita datang kepada kita, bukan kita yang harus mengejar rezeki. Kuncinya adalah hati kita harus bersih, jernih, aura positif. Kalau orang Jawa bilang legowo.